Baik, selamat pagi, siang, dan malam, Ibu dan Bapak sekalian. Kali ini saya perwakilan dari Sub-BK Culture and Employee Experience akan menceritakan tentang hasil diskusi kita di dalam tim terkait dengan Employee and Human Experience at Work. Gambaran secara umum yang kita lakukan di dalam tim adalah kami mengkaji artikel, jurnal, dan buku mengenai employee experience dan human experience. Kemudian kami mensarikan hasil dari artikel, jurnal, dan buku tersebut. Kemudian kami melihat apa sih pentingnya employee experience dan human experience. Dilanjutkan dengan kami mencari perkembangan, komponen, dan atribut employee experience pada strategi KRM. Jadi kami melihat kaitannya seperti apa. Kemudian perbedaan dengan employee engagement itu seperti apa, enabler keberhasilan EX dan HX ini seperti apa dan apa saja, dan yang terakhir bagaimana kita memulai untuk mendesain employee experience dan human experience di organisasi. Pertama-tama, kami ingin menjelaskan tentang gambaran umum dari experience. Experience sendiri adalah interaksi antara individu dengan organisasi melalui sebuah produk atau melalui sebuah jasa yang diciptakan atau yang diberikan oleh organisasi kepada pelanggannya atau kepada customernya. Jadi bicara tentang experience, dia merupakan interaksi yang diciptakan antara individu dengan organisasi. Nah, employee experience sendiri ataupun human experience sendiri sebetulnya banyak sekali literatur yang membahasnya, tapi rata-rata literatur itu muncul sekitar tahun 2017. Ya, kami menggarisbawahi dari salah satu jurnal milik Plaskov, dia bilang bahwa employee experience adalah perjalanan karyawan ya yang menciptakan interaksi antara organisasi juga dengan karyawannya. Kemudian Morgan 2017 melalui bukunya Human Experience atau Employee Experience, dia mengatakan bahwa yang dinamakan dengan Employee Experience adalah ekspektasi, kebutuhan, dan keinginan dari seorang karyawan yang terhubung atau yang bersilangan dengan desain organisasi terkait dengan kebutuhan karyawan, terkait dengan keinginan karyawan, atau terkait dengan ekspektasi karyawan yang menciptakan relasi gitu antara employee dengan organisasi. Kemudian kalau dari IHR Digital dia bicara bahwa employee experience adalah sesuatu yang diperhatikan oleh karyawan terkait dengan kebijakan, terkait dengan pengaturan yang diberikan oleh organisasi. Sementara kalau human experience dia bicara tentang apa yang dilakukan oleh manusia dari awal sampai dengan dia meninggal, dari mulai dia lahir sampai dengan meninggal dalam konteks menggunakan produk maupun jasa ya, sehingga dalam konteksnya human experience dikenal dengan yang namanya moment that matter ya, momen apa yang menjadi penting bagi orang tersebut untuk menggunakan produk atau jasa. Deloitte pada tahun 2019 menghasilkan sebuah kuotansi atau sebuah persamaan matematis gitu ya, kurang lebih seperti ini. Human experience sama dengan CX. CX adalah customer experience, WX adalah workforce experience, PX adalah partner experience, pangkat H. H ini adalah human. Ya, jadi CX bicara tentang customer experience, WX bicara tentang workforce experience, PX bicara tentang partner experience, dan H ini bicara tentang human belief, human value yang dikuantitatifkan oleh Deloitte. Saya akan bahas ini di sesi berikutnya atau di slide berikutnya. Nah, apa sih yang jadi perbedaan mendasarnya antara human experience dan employee experience? Pertama saya tampilkan kembali persamaan matematika dari Deloitte ya, bahwa HX sama dengan CX ditambah WX ditambah PX dipangkatkan H. Ya, jadi Deloitte menciptakan sebuah kuotasi matematika di mana dia bisa mengkuantifikasikan value dari seseorang, ya, kemudian beliefs dari seseorang, dan menjadi pangkat ke dalam kuotansi matematika ini atau menjadi pangkat ke dalam persamaan matematika ini. Sesuai dengan konsepnya, pangkat maka akan membuat sebuah persamaan ya, akan membuat sebuah persamaan menjadi lebih besar sesuai dengan besaran pangkat tersebut. Artinya apa? Artinya
human experience, ya, human experience akan meningkat jika customer experience-nya tinggi, WX-nya tinggi, PX-nya tinggi, ditambah dengan human value-nya yang berhasil dikuantifikasikan dengan angka yang tinggi. Sehingga dari sesi ini kita bisa lihat sebetulnya, atau dari persamaan matematika ini kita bisa lihat bahwa WX, PX, dan H adalah unsur yang memang menjadi tanggung jawab kita di unit SDM atau kita di praktisi SDM. Ya, dalam kuotansi matematika ini kita bisa melihat bahwa employee experience merupakan bagian dari human experience. Ya, dari kuotansi matematika ini kita bisa menghasilkan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah human experience adalah hasil dari kombinasi antara employee experience dengan customer experience. Yang kedua, yang menjadi perbedaan antara human experience dan employee experience adalah perjalanan antara HX dan EX. Kalau HX itu dari mulai dia lahir sampai dengan dia meninggal dalam menggunakan suatu produk atau jasa atau dalam interaksi dengan produk maupun jasa. Sementara kalau employee experience, perjalanannya dimulai dari pre-recruitment sampai dengan masa retirement. Yang berikutnya yang jadi perbedaan adalah objek. Human experience memiliki objek analisis berupa manusia dalam siklus kehidupannya. Lahir, sekolah, kerja, menikah, meninggal. Ya, sementara kalau employee experience, objeknya adalah employee. Jadi bagaimana dia mengawali karirnya atau mengawali aktivitasnya dari mulai dia pra-recruitment, mengikuti pra-recruitment sampai dengan retirement. Jadi ini adalah kesimpulan dari angka-angka atau dari kuotasi matematika yang disebutkan oleh Deloitte kemudian disarikan oleh tim. Employee experience itu menjadi penting setidaknya karena 3 alasan. Employee experience akan meningkatkan employee satisfaction, di mana employee satisfaction akan meningkatkan employee engagement. Employee engagement di dalamnya ada unsur komitmen, ya, dan komitmen ini yang akan meningkatkan performance seorang karyawan di dalam organisasi. Jadi kalau bisa dibilang EX ini sebenarnya tidak berpengaruh langsung kepada performance, tapi dia berpengaruh langsung kepada engagement, satisfaction, and commitment. Kemudian yang kedua, 25% peningkatan return on investment dan return on sales setelah menerapkan employee experience yang baik dan benar. Jadi jika menerapkan employee experience yang baik dan benar, maka akan ada peningkatan 25% dari ROI dan 25% dari return on sales. Dan yang ketiga menjadi penting karena human centered design. Banyak kebijakan-kebijakan SDM di beberapa organisasi yang dibaca, mereka tidak menerapkan human atau tidak menerapkan manusia di dalam pusat rancangan mereka. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat biasanya sifatnya sangat rigid, kemudian sangat mekanis, ya. Sementara employee experience menekankan kepada human centered design, di mana manusialah yang menjadi aktor utama atau karyawanlah yang menjadi aktor utama dalam perancangan pengalaman di organisasi. Perkembangan employee experience sendiri ternyata tidak jauh berbeda seperti kita mengkaji employee engagement, Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah berkembang dari utility, bicara tentang apa sih yang karyawan butuhkan untuk bekerja, tempat kerja, kemudian karyawan masih dilihat sebagai faktor produksi. Kemudian berikutnya, perkembangannya ada di era produktivitas. Apa sih yang dibutuhkan oleh karyawan untuk bekerja lebih cepat? Ya, sehingga yang dilakukan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas karyawan. Training and development, kemudian more recruitment and more selection, itu di ranahnya productivity. Kemudian ranahnya engagement, bicara tentang apa sih yang membuat karyawan merasa senang dan bisa memiliki kinerja yang lebih baik, yang biasa dilakukan survei tahunan dan fokus kepada bagaimana budaya diciptakan. Ya, dan di ujungnya ada experience, bagaimana menciptakan organisasi di mana karyawan mau dan butuh untuk perform. Jadi experience ini mendorong karyawan untuk mau perform dan butuh untuk perform. Jadi kinerja atau pekerjaan yang mereka lakukan itu bukan sekedar karena diperintahkan, tapi karena mereka butuh untuk melakukan kinerja yang bagus. Fokusnya tetap kepada budaya, teknologi, lingkungan spasial, kemudian pendekatan jangka panjang, and reason for being. Nah, reason for being ini menjadi salah satu alasan kenapa employee experience ini muncul nanti. Irisan employee experience antara organisasi dan karyawan, Ibu dan Bapak bisa melihat di dalam diagram seperti ini.
Jadi employee experience merupakan irisan antara employee expectation dengan apa yang organisasi desain atau apa yang menjadi kebijakan di dalam organisasi. Ya. Nah, kaitannya dengan strategi HRM seperti ini. Yang sedang Ibu dan Bapak saksikan ini merupakan HRM framework yang saya kutip dari Bohlander and Snell, buku Bohlander dan Snell. Dia bicara tentang apa saja sih tantangan yang akan dihadapi oleh unit SDM, kemudian apa saja sih concern dari karyawan, sehingga aktivitas human resource dari mulai planning sampai dengan labor relation dirancang sedemikian rupa. Ini secara keseluruhan merupakan aktivitas yang menjadi concern strategik HRM. Apa tantangan ke depan terkait dengan SDM, kemudian bagaimana tantangan internal di dalam organisasi, kemudian bagaimana teknologi, bagaimana biayanya, kemudian dan lain sebagainya yang menjadi ranahnya strategi HRM. Lalu di mana letaknya dengan EX relationship? Nah, kaitannya dengan employee experience relationship ada di kotak yang ditandai dengan warna merah, Ibu dan Bapak. Dalam perancangan aktivitas human resource dari mulai planning sampai dengan labor relation, kita memperhatikan employee concern dari mulai job security sampai dengan family concern. Nah, employee concern ini akan menimbulkan beberapa fokus dari karyawan atau motif-motif karyawan ketika mereka bekerja di dalam organisasi atau ketika mereka terlibat di dalam setiap tahapan human resource dari mulai planning sampai dengan labor relation. Dalam perancangan employee experience yang memperhatikan employee concern dikenal dengan, kita mengenal ada yang istilahnya MOT atau singkatan dari Moment of Truth, di mana Moment of Truth adalah poin kritis di mana pengalaman akan menciptakan momen emosional, atensi, kemudian touch point yang menjadi penting dan menjadi sangat berarti bagi karyawan tersebut dalam menciptakan pengalaman yang baik atau merasakan pengalaman yang buruk di dalam organisasi tersebut terkait dengan pelayanan DM. MOT dikenal juga sebagai MTM atau Moment That Matter. Jadi banyak sekali istilahnya, tapi saya mengambil kutipan dari James Kalbach 2016 bahwa seseorang akan mendapatkan MOT, Moments of Truth, ketika mereka berinteraksi dengan organisasi yang akan menimbulkan emosi, atensi, dan beberapa touch point yang mereka akan anggap pintar. Sehingga dari gambar ini sebetulnya kita bisa lihat employee experience merupakan bagian dari strategic HRM. Ya. Jadi sekarang nih kedepannya bukan hanya bicara tentang strategi HRM itu seperti apa, tapi bicara juga tentang bagaimana menciptakan pengalaman bagi karyawan kita ketika mereka terlibat dalam setiap aktivitas SDM. Planning, recruitment, job design, training, dan lain sebagainya. Atribut kunci employee experience ketika kita mau merancangnya ada 3 hal yang perlu kita fokuskan. Ya. Jacob Morgan bilang ada 3 hal. Yang pertama adalah ACE. ACE ini bicara tentang lingkungan teknologi. Ya, jadi teknologi apa sih yang harus kita manfaatkan ketika kita mau merancang employee experience? Yang berikutnya adalah cool. Cool ini bicara tentang lingkungan fisik. Jadi kalau kita mau bikin employee experience, apa aja sih yang harus kita siapkan secara fisik? Tempat kerja, meja kerja, kursi kerja, jam kerja, gitu ya. Dan celebrated. Jadi budaya apa yang harus kita ciptakan agar employee experience itu tercipta di dalam organisasi. Jadi sebetulnya dari Jacob Morgan dia cerita bahwa atribut kunci employee experience itu cukup 3. Teknologi, kemudian physical space, dan culture. Ya, jadi nggak salah nih. Employee experience itu diterapkan atau digabungkan dengan Subeka culture. Nah, apa sih perbedaannya antara employee engagement dengan employee experience? Jadi ini merupakan hasil sari dari jurnal, buku, dan lain sebagainya. Bahwa kita membagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi 8 perspektif perbedaan antara employee engagement dengan employee experience. Employee engagement tujuan pelaksanaannya persepsi karyawan. Kalau employee experience, merancang interaksi yang tepat antara organisasi dan ekspektasi karyawan. Komponen pengukurannya, kalau di employee engagement ada kepuasan karyawan dan komitmen organisasi. Tapi kalau di employee experience, ya diukur pain-nya apa, gain-nya apa, proses mapping-nya seperti apa, sama point of interaction and moment that matter-nya itu apa aja. Proses desainnya, employee engagement itu linear. Dari mulai kita merancang kuesioner, kemudian kita sebar kuesioner, kemudian kita melakukan FGD.
Sementara kalau employee experience itu sifatnya iteratif, perulangan terus-menerus, ya, never ending sebetulnya, seperti yang terjadi di design thinking. Outputnya, employee engagement itu adalah indeks kepuasan dan keterikatan karyawan. Employee experience, outputnya adalah employee experience index. Ini diciptakan oleh Jacob Morgan sebenarnya. Outcomes-nya, employee engagement adalah perbaikan indeks kepuasan dan keterikatan melalui kebijakan SDM dan peraturan. Jadi outputnya dari hasil employee engagement survey kita melakukan perancangan kebijakan SDM dan peraturan SDM. Sementara kalau employee experience dia lebih ke arah siklus perjalanan karyawan di organisasi itu harus diciptakan dengan pengalaman seperti apa. Pihak yang terlibat dalam employee engagement bisa jadi pihak SDM dan konsultan. Cukup. Nah, sementara karyawan digunakan sebagai objek. Sementara kalau employee experience ya, yang terlibat adalah pihak SDM, konsultan, desainer gitu ya, dan seluruh karyawan. Jadi kalau di engagement karyawan menjadi objek, kalau di employee experience karyawan menjadi subjek. Periode pelaksanaan biasanya employee engagement dilakukan tahunan. Kalau employee experience tidak ada periode pelaksanaannya karena dia ongoing proses. Dan yang terakhir adalah analogical. Employee engagement analoginya adalah appearance atau tampilan, ya. Jadi bagaimana seorang karyawan atau sekelompok karyawan itu merasa engage, ya, terlihat engage gitu ya di dalam organisasi. Sementara kalau employee experience ini beyond appearance, it's more than appearance, it's value for each employee. Ya, jadi bukan hanya tampilan tapi bicara juga tentang value dari karyawan kita. Mobil tampilannya warna merah tapi mesinnya mesin jadul, maka mobil itu tidak bisa memberikan nilai tambah. Nah, kalau employee experience itu mesinnya, ya, bagaimana mobil yang jadul sudah diperbaharui tapi mesinnya juga ikut baru. Enabler dalam employee experience dan atau human experience adalah lingkungan yang terdiri dari budaya, teknologi, dan lingkungan fisik. Yang kedua adalah model kepemimpinan dan agile mindset. Ya, ini satu kesatuan sebetulnya. Bagaimana seorang pimpinan punya agile mindset. Ya, kepemimpinan yang mau untuk melakukan proses berulang, yang mau belajar dari kesalahan dan bisa berlari dengan cepat. Kemudian yang keempat adalah how far organization knows its employees. Ini jadi penting ketika kita mau merancang employee experience. Ya, bagaimana kita mengetahui karyawan kita, pain-nya apa, gain-nya apa, pain relievers-nya apa, gain relievers-nya apa, jobs to be done-nya apa karyawan kita. Kemudian terakhir ditutup dengan empati. Jadi kalau mau merancang employee experience, justru kita harus menempatkan empati di dalam setiap perancangannya. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah merubah mindset kita. Ada the old way of working, gitu ya, dan modern way of working. Kalau dulu kita top down, nah sekarang kalau kita mau menerapkan EX, kita harus mulai pertama kali dengan bottom up, ya, bahwa nggak selamanya kebijakan-kebijakan itu berasal dari atas, tapi bisa jadi ide juga berasal dari bawah, ya. Sehingga di sini ada hal yang sifatnya kolaboratif nih antara pimpinan dengan karyawan, antara pimpinan, karyawan, dan perancang employee experience. Nah, dan terakhir, bagaimana cara menerapkan employee experience atau bagaimana cara mendesain employee experience? Kita menggunakan design thinking, ya, di beberapa literatur dalam merancang sebuah experience, gunakan design thinking untuk merancang hal tersebut. Ya, kita mengenal yang namanya, ada yang sumber yang menyatakan bahwa triple diamond solution. Dia bicara tentang bagaimana ya orang-orang memiliki pengalaman kerja di dalam organisasi, kemudian apa sih momen yang jadi penting di organisasi bagi karyawan kita, kemudian bagaimana sih untuk membuat momen itu menjadi bermakna bagi para karyawan kita, ya. Jadi dalam employee experience sebetulnya sangat dekat perancangannya dengan bagaimana kita menggunakan design thinking. Nah, jadi itu Ibu dan Bapak paparan yang kami buat terkait dengan employee experience. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang Ibu dan Bapak semuanya.